Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Mengingat kematian adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak mengingatkan kepada kita bahwasannya kematian adalah sesuatu yang pasti kedatangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan masing-masing kalian akan mendapatkan pahala dengan sempurna pada hari kiamat nanti. Maka siapa yang diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kenikmatan yang menipu, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di gedung yang kokoh atau di bangunan yang kokoh, di benteng ataupun dikawal oleh pasukan dengan senjata yang lengkap sekalipun. Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, maka ingatlah kematian akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang nampak. Kemudian kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datang sakaratul maut dengan pasti. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan pasti akan datang sakaratul maut dengan pasti.
Dzalika ma kunta minhu tahid. Walaupun kamu selalu lari dari kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka dikatakan man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter mana yang bisa menyembuhkan seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut? Dokter yang hebat mana yang bisa menyembuhkan orang dalam keadaan sakaratul maut? Wa dhanna annahu al-firaq, dan yang mengalami sakaratul maut yakin hari itu adalah hari perpisahan. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq, dan betis dunia bertemu dengan betis akhirat. Artinya sebagian tubuh manusia sudah mengalami peristiwa akhirat, dan sebagian tubuh yang lainnya masih berada di akhir-akhir dari kehidupan dunia. Kematian pasti akan datang kepada kita, cepat atau lambat. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing melihat persiapannya untuk hari esok, yaitu untuk hari kematian, ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, kematian pasti akan datang. Kematian pasti akan datang. Namun banyak yang lalai dari mengingat kematian. Namun banyak yang lalai dari mengingat kematian. Seakan-akan ia diciptakan di dunia ini selama-lamanya. Seakan-akan dia sehat terus, tidak pernah sakit, atau seakan-akan dia hidup terus, tidak akan pernah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan dunia telah melalaikan kalian, yaitu telah melalaikan kalian dari mengingat kematian, telah melalaikan kalian dari mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, sampai kalian mendatangi kuburan. Artinya sampai kalian telah meninggal dunia. Sesungguhnya
sesungguhnya sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Kemudian kalian pasti akan mengetahui, yaitu akibat kalian melalaikan kematian. Kalian akan mengetahuinya, akibat melalaikan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menegur keras orang-orang yang lalai kematian di hari kematiannya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu telah lalai dari peristiwa ini. Sekarang kami buka tabir yang telah menutupimu. Kamu buka, kami tak buka tabir yang menutupimu dari mengingat kematianmu. Dan pandanganmu hari ini sangat-sangat tajam melihat arti kehidupan yang sebenarnya, yaitu seseorang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Maka Allah Ta'ala berfirman, kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti mengetahui akibat lalai dari kematian. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian kalian pasti mengetahui akibat lalai dari kematian. Orang yang lalai dari kematiannya, meninggal dunianya pasti dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang lalai dari kematiannya, waliyadzubillah, meninggal dunianya dalam keadaan su'ul khatimah. Lain halnya orang yang mengingat kematian, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Lain halnya orang yang ingat kalau di dunia ini tidak selama-lamanya, akan datang hari yang pasti, yaitu hari kematian. Maka dia mempersiapkan bekal, maka dia takut kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak santai-santai di dunia ini dengan memperbanyak maksiat, tapi dia akan berlomba-lomba akan untuk mengerjakan kebaikan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, kalau kalian tahu ilmu yang yakin, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau kalian menuntut ilmu, kemudian kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalian tidak akan melalaikan kematian. Kalian kalau mengetahui ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu Al-Quran, kalian sabar di atas jalan ilmu, kalian tidak akan melalaikan kematian. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian benar-benar melihat neraka jahanam dengan mata kepala kalian. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kalian nanti benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kematian pasti akan datang, hendaklah kita memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian kita. Dan ingatlah, mengingat kematian itu tidak mengurangi umur kita. Ingatlah, mengingat kematian tidak mengurangi umur kita. Bahkan mengingat kematian menjadikan kematian kita, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka Allah memanggil orang-orang yang selalu mengingat kematian di hari kematiannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang ridha, tidak kaget di hari kematiannya, karena dia yakin, karena dia selalu ingat. Irji'i, kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang mulia, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka persiapkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal menuju kematian adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah untuk menghadapi kematian, untuk ke negeri akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus sampai hari kematian kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.